Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tentu bergembira apabila kita mendengar kabar atau berita baik apa saja dari keluarga, sahabat kenalan atau tetangga atau siapa saja. Misalnya, ketika kita mendengar tentang kelahiran seorang anak dari pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum punya anak, kita juga pasti akan turut bergembira. Atau ketika mendengar salah seorang anak paluge yang sukses di tanah rantau misalnya, kita juga pasti akan bergembira. Kita juga bergembira tentunya ketika mendengar cerita tentang anak-anak dari wilayah Paluge misalnya yang meraih prestasi belajar yang luar biasa di sekolah mereka. Hanya orang yang tidak sehat yang merasa jengkel ketika mendengar kabar baik tentang orang lain. Suster, adik postulan,
juga sama Bapak saudara yang sama dikasih dalam Tuhan. Nabi Yesaya dan juga Daud dalam Mazmurnya mengarahkan kita untuk menerima kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan Allah. Kedua nabi ini menegaskan bahwa keselamatan yang dari Allah telah hadir di tengah-tengah dunia, meliputi segala bangsa. Bagi kebanyakan orang Israel, mereka tidak senang kalau ada bangsa lain yang selamat. Mereka berpikir bahwa keselamatan dari Allah itu hanya milik mereka saja. Padahal Tuhan menghendaki agar keselamatan dan sukacita itu meliputi semua orang atau semua bangsa. Tuhan Allah kritik sikap manusia yang seringkali egois, yang hanya inginkan kebaikan atau keselamatan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia lewat Bunda Maria menjadi tanda sukacita bukan hanya bagi umat Israel, melainkan bagi semua bangsa manusia, bahkan seluruh alam semesta. Tuhan Yesus adalah sabda yang menjelma, terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan ia adalah hidup sejati. Mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya adalah bukti bahwa kita menerima Tuhan Yesus yang datang membawa terang dan keselamatan bagi hidup kita. Tuhan Yesus datang kepada semua orang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menghalangi orang lain dengan cara apapun untuk menerima Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus lewat peristiwa Natal memberikan kepada kita kepastian bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia menyertai kita dalam suka maupun duka, dalam kegembiraan dan kecemasan, serta dalam pengharapan kita setiap hari. Seringkali ketika berhadapan dengan peristiwa duka atau suka, kita lupa Tuhan Yesus. Kita lupa untuk bersyukur kepadanya. Ketika kita sakit atau gagal, bukan Tuhan Yesus yang menjadi sandaran kita. Kita malah lebih banyak mengeluh dan mempersalahkan orang lain sebagai penyebab sakit atau kegagalan yang kita alami. Seringkali kita merasa cemburu atau iri ketika mendengar atau melihat sesama kita sukses atau bahagia atau sejahtera. Pada tahap ini, kita sesungguhnya telah mengingkari kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita ragu akan kasih-Nya. Marilah pada peristiwa Natal kali ini, Mama dan Bapak, adik dan kakakku sekalian, kita semua perbarui sikap dan pola hidup kita yang egois. Mari kita sambut Kristus sebagai Raja terang, sabda yang menjelma dan hidup sejati, yang menuntun hidup kita pada sukacita dan kesejahteraan bersama. Jangan lupa untuk membagikan sukacita Natal bagi sesama, dan pastikan bahwa semua kita saling membantu untuk menciptakan damai, sukacita dan kemajuan bersama di antara kita.